Film trailer horor Amerika yang berjudul The Conjuring: The Devil Made Me Do It diringkas dengan akhir yang lengkap dalam alur cerita film berikut ini. Plot berkisar tentang identitas jahat yang bahkan penyelidik paranormal berpengalaman merasa ketakutan. Karakter utama dalam kasus sensasional ini adalah seorang anak laki-laki bernama David yang tinggal di rumah yang jauh dengan keluarganya. Dia mulai tampak kerasukan setan. Jadi keluarganya menyewa dua paranormal, yakni Ed Warren dan Lauren Warren, dan serta seorang pendeta untuk melakukan ritual pengusiran setan di rumah mereka. Mereka tiba dan menemukan bahwa iblis telah menguasai jiwa anak laki-laki itu. Tubuh korban sudah terbalik dengan cara yang sangat menakutkan. Anggota keluarga lain kemudian dengan gagah berani memanggil iblis untuk merasuki tubuhnya. Akibatnya, iblis mengambil alih tubuh anak laki-laki lain dan memaksanya untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Belakangan, bocah itu kemudian ditangkap polisi. Dan para demonolog itu bekerja keras untuk membuktikan bahwa itu bukan pembunuhan yang disengaja, melainkan perlindungan terhadap roh jahat, dan mereka berusaha membersihkan nama baik anak laki-laki itu. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat Nera. Bocah yang berusia 8 tahun terlihat di awal film. Dia dulu merasa ketakutan dan beberapa entitas secara rutin membuatnya merasa kesal. Dulu dia selalu merasa cemas dan saat ini dia berumur 8 tahun. Orang tuanya juga terganggu karena masalah ini. Suatu hari, dia memanggil beberapa pengusir setan di rumah mereka. Ada pasangan dan pendeta dari sebuah gereja yang datang, dan nama anak muda itu adalah David, dan dia memiliki saudara perempuan. Dan ada juga teman saudara perempuannya di rumah mereka. Dia memiliki persahabatan yang baik dengan David. Jadi dia pergi untuk membuat David tertidur, membaringkannya di tempat tidur, dan teman saudara perempuan David meninggalkan tempat itu. Tapi David merasa seperti ada yang mencoba membuka kunci pintu kamarnya. Jadi David bersembunyi dan pergi ke kamar kecil, tapi dia merasa ada seseorang yang senantiasa mengawasinya. Dia juga menyaksikan banyak tangan iblis di sana dan darah mulai mengalir di bak mandi. Karena merasa ketakutan, dia kemudian mulai berteriak. Semua anggota keluarga berkumpul di lantai atas dan mendengar suara David. Tapi di sini David sangat marah, yang merupakan anak berusia 8 tahun yang ditakut-takuti oleh setan. Dan dia menjadi tidak terkendali. Dia menusukkan gelas ke kaki ayahnya sendiri. Sekarang ahli demonologi laki-laki kemudian turun dan mengangkatnya. Tapi dia menggaruk dinding dengan menggunakan kukunya. Sepertinya seseorang telah menguasai diri David. Dia dibaringkan di meja makan dan dibawa dari lantai atas, dan pendeta mulai membacakan beberapa kata ajaib untuknya. Mereka mencoba menstabilkannya, dan pada saat yang sama buih mulai keluar dari mulut David. Menjadi perkasa, ia kemudian mampu membebaskan dirinya sendiri. Sementara itu, badai mematikan pecah di sana. Hal-hal domestik mulai rusak dan pendeta juga terjatuh. Kedua ahli demonologi telah menangkapnya dengan kuat.
Karena dia sedang berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri. Dia mulai membentuk tubuhnya secara misterius dan aneh. Hal ini kemudian terlihat sangat menakutkan. Melihat kondisinya, teman saudara perempuannya bergerak menuju ke arahnya. Dia kemudian berkata kepadanya, dia tidak peduli siapapun dan miliki saja tubuhku. Tinggalkan anak tak berdosa itu. Itu berarti dia memiliki kasih sayang yang sangat besar untuk David. Mata David terbentuk kembali secara normal saat dia kemudian merasa sadar. Dan iblis David merasuki tubuh teman saudara perempuan David. Sekarang kondisinya mulai memburuk. Dirasuki, David juga menyerang ahli demonologi pria dengan buruk. Sekarang kondisinya juga kemudian mulai memburuk dan dia telah dibawa ke rumah sakit. Dokter memberitahu istrinya bahwa dia menderita serangan jantung yang sangat serius. Sesuatu telah membuatnya sangat merasa ketakutan. Semua orang mulai berdoa untuknya dan di sisi lain teman saudara perempuan David terlihat. Dia dipulihkan oleh kondisi normalnya sekarang, dan dia membantu bersama temannya di tempat kerja. Dia mengamati sebuah lubang di dinding rumah saat dia memasukinya. Dia kemudian menyiksa setan dan mengintip ke dalamnya, yang mencoba menargetkannya, tetapi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak berada di luar cengkeraman itu, karena setan itu telah benar-benar merasukinya dan meninggalkan tubuh David. Sekarang itu akan mendistorsi tubuhnya sendiri. Itu akan memilikinya sepenuhnya dan dia segera keluar dari tempat tersebut. Sekarang dia memotong pohon dengan gergaji mesin dan meletakkan dirinya di pohon. Tapi gergaji mesin itu tidak beroperasi. Kemudian dia mengamati iblis di jendela terdekat bersamanya, yang sedang menatapnya, dan kemudian gergaji mesin dihidupkan. Tubuhnya mungkin terluka dengan itu, tetapi gergaji mesin itu jatuh di depannya. Dan dia dijamin dan dia sangat ketakutan. Dan dia mulai mengendarai mobilnya dari sana. Tapi dia dihentikan dan di sisi lain ketika pengusir setan laki-laki itu tersadar, dia juga mengatakan hal yang sama bahwa iblis telah merasuki tubuh anak itu lalu meninggalkan tubuh David. Siapa teman saudara perempuan David? Dia berkata kepada istrinya, hubungi dia segera. Dan beritahu dia bahwa iblis sangat mengancam dan waspadalah. Ketika istrinya memanggil saudara perempuan David, maka dia tidak dapat mengangkat telepon. Karena dia menari, memainkan musik yang lebih keras. Jadi temannya mungkin merasa baik. Sementara itu kondisi teman saudara perempuan David itu kemudian kini mulai memburuk. Karena dia tidak berada di bawah kendalinya dan dia tidak mengerti bagaimana dia bisa berdiri di sini. Dia mulai merasa lemah dan ketika panggilan demonologis wanita tidak dihadiri oleh siapapun dan dia khawatir dan memanggil polisi dengan cepat. Dia kemudian berkata kepadanya, kunjungi rumah David segera. Sekarang pasangan saudara perempuan David berubah menjadi hantu dengan siapa dia menari. Wajahnya kemudian berubah menjadi aneh dan dia mulai menakutinya. Dan dia berteriak begitu kencang karena merasa ketakutan. Dan dia pergi dari sana sambil membawa temannya.
Dan di sisi yang lain polisi juga kemudian datang. Sekarang teman saudara perempuan David menyerangnya dengan pisaunya lalu pergi. Dan dia membunuhnya dan bajunya kemudian berlumuran darah. Petugas polisi menyaksikannya saat dia kemudian berjalan keluar. Mata anak itu benar-benar berubah karena dia dirasuki oleh setan. Dan dia tidak berbicara dengan pria itu, lalu petugas polisi melihatnya dan dia melihat ada noda darah di bajunya dan dia memintanya untuk ikut dengan polisi. Sekarang terlihat bahwa dia duduk dengan ahli demonologi pria dan wanita tersebut. Mereka berkata kepadanya, "Kami hanya ingin mewawancarainya dan mereka ingin memeriksanya. Bacalah Alkitab ini, tidak ada setan dalam diri Anda jika Anda mampu membaca Alkitab ini. Karena itu tidak akan membiarkan Anda membaca Alkitab jika itu ada di dalam diri Anda." Ketika anak laki-laki itu memulai membaca Alkitab, dia mengetahui bahwa tidak ada setan di dalam dirinya. Karena dia bisa membaca Alkitab. Itu juga dilaporkan ke polisi tentang pembunuhan seorang pria yang telah dia lakukan, dan dia kemudian akan ditangkap oleh polisi. Pada saat yang sama, pengacara anak laki-laki itu kemudian muncul di sana. Kedua demonolog ini memberikan bukti kepada pengacara bahwa bocah itu tidak membunuhnya. Semua jenis iblis dalam dirinya yang kemudian membunuh orang itu. Dan mereka juga mengatakan bahwa manusia juga telah dirasuki oleh setan. Kemudian pengacara berkata kepada mereka, "Mohon tetap terhubung dengan dunia ini. Siapa yang akan percaya cerita seperti itu?" Mereka hanya akan berkata mereka membebaskan diri mereka sendiri. Pengacara itu sama sekali tidak percaya bahwa ada setan di balik semua ini. Kemudian ahli demonologi laki-laki ini berkata kepadanya bahwa silahkan kunjungi di rumah itu di malam hari. Saya sendiri akan menunjukkan setan itu pada Anda dan Anda dapat mengizinkan polisi untuk menangkap anak itu jika tidak menyaksikan setan itu secara langsung. Kemudian pengacara berkata, "Oke, saya kemudian akan berkunjung." Dan dia sangat berani dan sekarang tampilan pengadilan di sini ditampilkan. Karena pengacara telah percaya bahwa setan berada di balik semua kejadian ini dan dia mengatakan untuk menilai bahwa pembunuhan ini telah dilakukan oleh iblis. Tapi hakim tidak percaya pada satu kata pun yang telah disampaikan. Dia mengatakan bahwa itu adalah alasan yang sangat lemah dan dia akan divonis penjara seumur hidup. Tetapi pasangan ahli iblis itu mengklaim bahwa mereka pasti akan membuktikan bahwa bocah itu tidaklah bersalah karena mereka memiliki pengetahuan bahwa dia tidak dapat melakukan pembunuhan itu secara sengaja. Pasti ada setan di baliknya. Sekarang mereka mulai mendeteksi sendiri kasus ini dan mereka berdua mulai mendengar rekaman pada waktu itu. Ketika itu terjadi dan mereka kemudian menari bersama, lalu mereka pindah ke tempat di mana David ketakutan untuk pertama kalinya. Dan dia bertemu dengan hantu dan sebenarnya ada kasur air di ruangan itu. Saat David sedang bermain dan melompat di atas kasur air tersebut, tiba-tiba tangan seseorang muncul dari sana dan menangkap David. Itu adalah iblis dan lantai ruangan itu kemudian juga rusak. Para demonolog itu memberitahu ibu David bahwa ini telah dilakukan oleh iblis. Sekarang pasangan ahli iblis dan saudara perempuan David pergi ke ruang bawah tanah ruangan itu. Saudara perempuan David memperhatikan dan masuk ke dalam ruangan itu dan terlihat ada sejumlah tikus. Ada juga tengkorak misterius
dan dia mengambil fotonya lalu dia menunjukkan kepada semua orang. Dan semua orang berkata, kami tidak pernah menyaksikan tengkorak seperti itu sebelumnya. Pendeta gereja kemudian juga mengatakan bahwa saya juga tidak pernah melihat tengkorak seperti itu. Beritahukan saja kepada pendeta lain yang lebih terpelajar darinya. Pendeta itu berkata kepada ahli demonologi ini ketika kemudian mereka mendatanginya. Saya telah menyaksikan tengkorak seperti itu di tempat lain, tapi itu tidak seperti itu. Dia kemudian menunjukkan kepada mereka koleksi tengkoraknya. Dan dalam adegan selanjutnya, seorang wanita ditampilkan yang sedang berlatih sihir. Karena dia memiliki meja misterius tempat dia menyalakan lilin. Dan dia juga memiliki foto teman saudara perempuan David. Wanita aneh itu kemudian dulu menyihir, akibatnya seorang pria mulai berhalusinasi. Dia kemudian merasa ketakutan dan dia dulu merasa ada orang lain yang menjadi iblis selain dirinya. Kemudian ahli demonologi pria ini bertemu dengan seorang detektif. Detektif itu menjelaskan bahwa saya telah melihat tengkorak seperti ini. Dia mengatakan bahwa ada juga studi kasus sebelumnya di mana saya menyaksikan tengkorak ini. Ahli demonologi wanita ini menyatakan bahwa setan berada di belakang dalam kasus ini. Dan detektif itu berkata jangan bercanda dengannya. Kemudian kedua ahli demonologi ini pergi dari sana. Ahli demonologi wanita ini juga kemudian membawa pisau untuk bersamanya, yang digunakan dalam pembunuhan pada hari itu. Detektif berkata kepada mereka bahwa kasus kejahatan yang sebenarnya adalah ada 2 gadis yang dibunuh. Tapi hanya 1 mayat ditemukan di antara mereka. Sekarang mereka bertiga pindah ke sana bersama-sama, di mana semuanya terjadi saat dia memvisualisasikan, dan ahli demonologi wanita ini melakukan perjalanan ke masa lalu, dan salah satu teman telah membunuh teman yang lain karena setan telah merasukinya. Dan ahli iblis wanita itu kemudian berperilaku sebagai teman si pembunuh. Karena dia kemudian mengulangi semua dalam penglihatannya. Ahli demonologi ini kemudian mulai berlari, jadi dia mencapai tepi tebing sambil berlari. Ada air di dasar tebing dan kemudian dia segera berhenti di sana. Tapi tangan iblis mulai menariknya ke bawah dan muncul dari sisi bawah tebing. Tapi suaminya kemudian datang menyelamatkannya dan dia kemudian tiba di sana. Ahli iblis wanita itu telah memulihkan akal sehatnya yang telah diselamatkan oleh suaminya. Dia berkata kepada suaminya bahwa mayat gadis-gadis itu ada di sungai ini yang kemudian mereka tidak ditemukan. Sekarang mayat gadis itu diambil darinya. Itu berarti masalah ini juga diselesaikan bahwa tubuhnya tidak ditemukan sampai saat ini. Ahli iblis wanita itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam dirinya. Sekarang mereka berdua pindah ke rumah sakit dan ada juga mayat di sana. Ahli iblis kemudian wanita ini mendekatinya dan dia menangkap tangannya untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Pada saat yang sama dia mengamati sebuah gua di depannya. Itu lebih terlihat gelap dan dia mulai bergerak masuk ke dalam. Dia memperhatikan praktik sihir di sana. Ada seorang wanita yang sedang mempraktekkan ilmu sihir pada teman saudara perempuan David. Ahli demonologi wanita itu juga kemudian menyaksikan wajahnya dan dia sangat misterius. Dia bertanya padanya,
apa yang kamu lakukan ini?" Dan sebelum itu wanita itu pun menjawab, mayat sedang bergerak ke demonologis wanita itu untuk menyerangnya di dunia yang sebenarnya. Suaminya kemudian berkata, tinggalkan tangannya dan berhenti memvisualisasikannya. Dan ahli demonologi wanita itu kemudian harus melakukannya. Kemudian ahli demonologi laki-laki menemukan sebuah buku yang diberikan kepadanya oleh asistennya. Di sana tertulis bagaimana mereka mempraktikkan ilmu sihir itu. Dan bagaimana para penyihir itu bisa dibunuh yang kemudian mempraktikkan sihir tersebut. Pengusir setan itu kemudian mulai membacanya dan kemudian dia memvisualisasikannya bahwa setiap iblis atau mayat yang sama kemudian akan datang menyerangnya. Dia memiliki pisau di tangannya dan dia mulai menyerang mereka sebagai balasannya. Kemudian tangannya ditangkap oleh asistennya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Anda akan mengakhiri istri Anda. Artinya mereka adalah iblis yang membuatnya untuk merasa divisualisasikan, agar dia bisa membunuh istrinya karena istrinya adalah ancaman besar bagi setan. Sekarang ahli iblis wanita itu pergi menemui pendeta tua itu. Pendeta tua itu kemudian menunjukkan padanya sebuah buku dan ada foto jadul yang menempel seorang gadis kecil. Dia mengatakan padanya dia adalah penyihir dan pengusir setan wanita itu mengatakan kepadanya bahwa mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dan mereka menjawab karena dia adalah putriku. Kemudian pendeta itu membawanya ke sebuah gua yang sudah divisualisasikan olehnya. Ada penyihir yang sama yang kemudian mempraktikkan sihir tersebut. Dan dia adalah putri pendeta dan tiba-tiba terlihat penyihir itu kemudian naik ke atas. Dan itu membunuh ayahnya. Itu adalah kesempatan bagus bagi ahli iblis wanita itu. Karena ada meja di hadapannya di mana wanita itu biasa berlatih sihir. Ahli iblis wanita itu jatuh ke meja itu. Tapi itu terlalu berat sehingga dia tidak bisa menjatuhkannya. Sementara itu, penyihir itu kemudian datang menyerangnya dan dia sampai di sana. Dan dia mulai menyerangnya dan pada saat yang sama suaminya ahli iblis laki-laki itu juga tiba di sana. Merasakan istrinya dalam bahaya, dia mendeteksi di mana kemudian dia berada. Dia kemudian mulai mendobrak pintu rumah. Sekarang ahli iblis wanita itu dalam masalah di ruang bawah tanah rumah sekarang. Karena dia melarikan diri dari sana, tetapi dia tidak menemukan jalan keluar. Pada saat yang sama, dia melirik cermin dan dia bisa melihat dirinya sendiri di sekitarnya. Kemudian penyihir itu mulai menyerangnya dengan menggunakan pisau dan dia diancam. Pengusir setan wanita ini kemudian melarikan diri dari sana dan melemparkan batu ke arahnya. Sekarang penyihir itu pergi ke pengusir setan laki-laki itu dan menyamarkan istrinya. Dan dia memilikinya. Sebaliknya terlihat teman kakak David yang kemudian sedang sakit parah. Karena dia dirantai di penjara. Fakta pertama adalah bahwa dia dituduh melakukan pembunuhan. Kedua, iblis merasukinya lagi dan lagi. Tubuhnya mulai bergerak ke sini dan kondisinya yang kemudian mulai memburuk. Di sisi lain, penyihir itu kemudian memerintahkan ahli iblis pria tersebut pergi dan membunuh istrinya dengan menggunakan palu-palu. Ahli demonologi pria ini benar-benar dirasuki oleh penyihir. Jadi dia akan menargetkan istrinya dan kemudian mengambil palu itu. Kemudian dia mengingat masa lalu
ketika dia bertemu dengan istrinya untuk pertama kalinya. Kemudian dia mengingat semua betapa penuh cintanya dia dengan istri dan keluarganya. Dan dia kemudian merasa normal, dan dia pindah ke meja itu dan mengambil palu tersebut. Itu merupakan milik penyihir yang digunakan untuk berlatih sihir dan melakukan ritual sihir selama ini. Dia memecahkan meja yang tidak dilakukan sebelumnya oleh siapapun. Di sini ahli demonologi pria ini benar-benar menjadi normal. Penyihir itu juga kemudian terbunuh setelah melemah. Di sisi lain, teman kakak David juga sudah sembuh total. Karena iblis yang dikendalikan oleh penyihir tersebut, ia meninggalkan tubuhnya dan semua efek seni hitam di sini kemudian menghilang. Pada akhirnya terlihat bahwa saudara perempuan David sangat merasa terganggu. Karena diumumkan di pengadilan bahwa temannya telah divonis selama 5 tahun. Karena pengadilan ini masih tidak menerima bukti bahwa setan manapun dapat melakukan hal tersebut. Saudara perempuan David pun menikah dengan dia meskipun dia dipenjara. Dia kemudian biasa pergi menemuinya di penjara, tetapi masalah lain kemudian diselesaikan. Semua iblis telah pergi yang dulu menggoda mereka dan merasuki tubuh mereka. Dan efek sihirnya pun kini mulai hilang. Dan film pun berakhir pada adegan ini.